Sahabat Rema yang terkasih, selamat pagi, selamat hari baru. Berkah dalam hari ini Kamis, Prapaskah keempat. Kita bersama-sama diundang untuk merenungkan Sabda Tuhan. Sabda Tuhan saya ambil dari kitab Keluaran, bab 32, ayat 7 sampai dengan 14. Saya mengambil tema, karena kita, Tuhan galau. Mungkin muncul dalam benak Anda dan saya, kok bisa Tuhan galau? Galau itu kan gelisah, perasaan tidak nyaman, tidak ada ketegasan. Lihat, kalau dalam Keluaran bab 32 ayat 7 sampai 10, kita bisa melihat bagaimana dosa Israel, bangsa pilihan Allah, bertumpuk-tumpuk dan akhirnya membuat Allah menjadi murka, menjadi marah. Bisa dibayangkan, kita pun bisa bertanya pada diri kita sendiri, sejauh mana kita juga membuat hati Allah galau, resah melihat perbuatan kita. Di masa Prapaskah ini kita diundang untuk melihat hal-hal tersebut. Allah sudah menetapkan langkah mengutus Musa untuk menyampaikan kepada bangsa pilihannya Israel bahwa mereka akan dihukum, bahwa mereka akan diberi sanksi oleh Allah. Sudah tidak ada tawar-menawar lagi. Katakanlah begitu. Allah sudah begitu kehilangan akal dengan keadaan perilaku tindakan Israel. Sering kita mendengar dalam kehidupan di tengah keluarga, ada orang tua, bapak atau ibu juga merasa kehilangan akal, hampir putus asa dengan anaknya yang dicintainya ternyata melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, tidak terhormat, perbuatan tercela, menyalahgunakan kepercayaan. Dan dalam keluarga pula saya pernah mengalami bahwa sebuah keluarga dibingungkan dengan ulah binatang piaraannya, seekor kucing. Kucing itu begitu manis, begitu halus bulunya, kelihatan lembut, tapi ternyata menunjukkan perilaku yang tidak baik, mencuri ikan, ya, kemudian buang kotoran sembarangan, dan segala hal yang dilakukan, mengotori lantai dan yang lain-lain lagi. Maka akhirnya pemilik rumah itu memutuskan untuk menghukum kucing itu tidak diberi makan. Tapi ternyata anak dari pemilik rumah itu juga tidak tega mendengar suara kucing itu yang merengek, ngeang-ngeong, ya, tidak nyaman kucing itu karena lapar. Akhirnya ya tidak tega, kucing itu akhirnya diberi makan sang anak. Bapak ibunya tetap menghukum kucing itu, tetapi anaknya tidak tega. Ini yang terjadi, kegalauan Allah itu di ayat ke-11. Musa mengatakan sekaligus mengingatkan kepada Allah, Allah ini umatmu yang kau pimpin, kau tuntun, kau bebaskan dari Mesir menuju tanah terjanji. Ingatlah Abraham, ingatlah Ishak, ingatlah Yakub. Allah diingatkan akan kebaikan para leluhur. Allah diingatkan akan keputusan Allah menetapkan Israel sebagai bangsa pilihan sekaligus bangsa yang diselamatkan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Luar biasa. Musa bisa membuat hati Allah, sikap Allah menjadi positif melihat umat Israel.
Allah menyesal. Hebatnya Musa berarti Musa pasti punya hubungan dekat dengan Allah. Lihat, kalau kita punya hubungan dekat dengan Allah, dengan Tuhan, bisa jadi kita pun juga bisa mengerti kehendak Tuhan. Musa juga bisa hadir di zaman milenial ini. Bisa jadi dalam diri Anda, dalam diri saya, dalam diri kita semua. Sahabat terima yang terkasih, kita diundang untuk mengolah iman kita selama masa Prapaskah ini, agar kita boleh beranjak dari perbuatan, perilaku, kebiasaan kita yang bisa jadi membuat bingung keluarga kita, komunitas kita, atau siapapun, dan kita beralih mentransformasi diri kita sehingga Tuhan boleh tersenyum dan Tuhan tidak galau lagi. Semoga kita sungguh membuat hati Allah, wajah Allah cerah tersenyum dengan perbuatan kita, dengan ungkapan hati kita. Maka betul di ayat 14 dikatakan Tuhan membatalkan rencananya tidak jadi menghukum Israel. Semoga kita boleh belajar, sadari, akui, perbaiki, hidupi, akhiri dengan indah. Semuanya dengan indah, dengan baik. Semoga Allah memberkati keluarga Anda dan keluarga saya, komunitas kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pasti keluarga kudus mendoakan kita semua. Amin. Berkata. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.